Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, hadratul mukarramat, para ibu jamaah majelis shalawat yang mudah-mudahan senantiasa dapatkan curahan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua, sehingga kita semua tercatat dan juga diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di alhamdulillah, sekali lagi Allah masih tetap mencurahkan nikmatnya pada kita semua. Tak terhitung jumlah yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat yang paling agung, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang paling afdal. Karena di antara para rasul sebelum Rasulullah semuanya berdoa, Allahumma ja'al li ummata Muhammadin. Para rasul semuanya berdoa, ya Allah jadikanlah saya umatnya Muhammad. Saking utamanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti di akhirat tidak ada yang boleh masuk surga sebelum Rasul bersama umatnya selesai. Jadi umat lain nggak boleh masuk dulu. Nah, sebelum Rasul bersama umatnya selesai. Itu salah satu keutamaan menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jika ada yang mempertanyakan alasan kita bersalawat, maka banyak sekali alasannya. Karena memang bagaimana sering saya sampaikan bahwa dawuhnya Allah di dalam hadis kursi, laula kalama khalaqtul aflaq. Dawuhnya Allah, jika aku tidak menciptakanmu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan langit, bumi dan juga isinya. Isinya termasuk kita semua. Allah juga menyampaikan dalam hadis kursinya pada salah satu rasulnya, yaitu Nabiullah Adam alaihi salam, laulal Muhammad ma khalaqtuka wal jannah. Jika aku tidak menciptakan Muhammad, maka aku tidak akan menciptakanmu wahai Adam, dan aku juga tidak akan menciptakan surga. Karena itu luar biasa. Nikmat yang paling agung di antara nikmat yang lain adalah kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita lanjutkan pada pembahasan di mana kemarin sampai di tentang apa? Tentang waktu atau kira-kira waktunya haid dan nifas. Nah, sekarang tentang faslun fi a'dharis shalah.
akan kita bahas sekarang adalah faslun fi bayani ma ala ulamati minasyar'i ala takhir salat an waqtiha bisababi, menjelaskan tentang waktu atau tentang sesuatu yang menjadi uzurnya sholat, atau ketika kita terlambat melakukan sholat, mengerjakan sholat, maka itu dimakfu oleh Allah. Ada sebabnya. Jadi gak semata-mata setiap kita terlambat atau sholat di luar waktu itu udah pasti ismun, itu dosa. Kita jatuh pada dosa kalau kita sholat di luar waktu. Artinya sholat zuhur ya harus di waktu zuhur. Waktu zuhur adalah min zawali syamsi hatta dari mulai bergesernya matahari dari tengah-tengah langit, tengah-tengah geser ke arah barat sampai bayangan dari sesuatu itu sama persis seperti ukurannya sama seperti bayangan tersebut. Nah, artinya kalau bendanya 1 meter, bayangannya harus 1 meter. Nah, itu akhir dari waktu zuhur. Kalau bayangannya sudah nambah walaupun hanya 1 mili atau 1 senti, maka itu sudah masuk waktu asar. Nah, jadi salat zuhur harus di waktu zuhur. Ketika kita keluar dari waktu dalam mengerjakan sholat, maka kita melaksanakan sholat dalam keadaan berdosa. Nah, tapi ada hal-hal yang menjadi uzur, yang rufi'al ismi, yang bisa mengangkat dosa tersebut, artinya menghapus dosa karena kita terlambat melakukan atau mengerjakan sholat, yaitu apa? A'dzarus shalah ithnani, ada 2 hal, ada 2 perkara yang menjadi uzur atau menjadi alasan kita terlambat mengerjakan sholat. Yang pertama an-naumu, yang kedua an-nisyan. Yang pertama tidur, nah, tentunya bila amdin, tidur yang tidak disengaja. Beda kalau tidurnya sengaja, udah azan, udah pertengahan waktu terus tidur. Udah gitu dia udah sadar sebetulnya tidurnya kalau tidur nggak cukup sebentar, akhirnya bablas. Pertengahan waktu zuhur tidur, akhirnya zuhurnya bablas, asarnya juga lewat. Bangun-bangun maghrib pas bapaknya datang. Nah, itu bukan uzur. Yang dimaksud an-naumu sebagai uzurnya sholat adalah bila amdin, tanpa sengaja. Di dalam yata'addadi, nah gitu. Aulam yutajawiz al-hadda, dan tidurnya tidak melampaui batas. Jadi tidur yang normal, bukan tidur yang berlebihan. Kalau tidur yang berlebihan juga tidak termasuk uzurnya sholat. Kenapa tidur ini bisa menjadi uzurnya sholat? Dawuhnya Rasulullah di dalam hadisnya, rufi'al qalam an salasatin. Hak atau catatan itu diangkat dari 3 orang, dari 3 golongan. Jadi artinya 3 orang ini tidak dicatat sebagai orang yang berdosa ketika melakukan dosa. Siapa? Aninna ini hatta tastaiqadha, orang tidur sebelum dia bangun. Selama dia tidur, pas lagi tidur mukul orang sampai pingsan umpamanya, itu gak dicatat sebagai kriminal karena dia orang tidur.
atau lagi tidur dia melakukan dosa apa, maka dia tidak dicatat sebagai dosa. Yang kedua anis sabiyyi hatta tahtalima, orang yang tidak dicatat perbuatannya adalah anak kecil, hatta tahtalima, sampai dia dewasa, sampai dia balik. Jadi ketika dia balik baru dicatat amalnya, amal buruknya. Kalau amal baiknya insya Allah tetap dicatat. Artinya jika anak kecil meninggalkan kewajibannya, maka memang belum terkena kewajiban. Hanya orang tuanya, kalau seandainya anaknya itu dibiarkan meninggalkan sholat, masih anak kecil gak usah disuruh sholat, ke bawah sampai dewasa, maka orang tuanya dituntut di akhirat. Karena apa? Awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu. Orang yang pertama kali akan menuntut seseorang di akhirat nanti adalah anak dan istrinya. Anak dan istrinya nanti menuntut, ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul. Ya Allah, ambilkan hak saya dari orang ini. Jadi udah gak bilang ayah, gak bilang ibu, tapi dari orang ini maksudnya. Ambilkan hak saya. Ketika Allah menjawab hak apa? Ini orang taat, rajin ibadahnya, sedangkan kamu gak pernah ngapa-ngapain, yang dilakukan hanya kemaksiatan, gak pernah beribadah. Nah, si anak tersebut gak cukup dijawab kayak gitu, masih menjawab lagi, fa innahu lam yu'allimna amra dinina. Saya bukan gak mau sholat, emang saya pernah diajarin sholat. Saya bukan gak mau ngaji, saya gak pernah disuruh ngaji. Jadi seperti itu nanti dituntut kita di akhirat. Gak cukup, gak selesai sampai di dunia aja, di akhirat dituntut. Wa innahu yut'imuna al-haram wa nahnu lam na'lam. Dan saya diberi makanan dari harta yang haram, kami tidak pernah tahu dari mana sumber uangnya. Jadi kalau memberi makan anak, ya hati-hati. Kalau kita kira-kira syubhat, kira-kira nggak jelas, abu-abu, ini halal atau haram, itu syubhat, lebih baik dari cerita. Karena nanti akan menjadi darah daging bagi anak tersebut, sehingga tabiatnya akan mengikuti asupannya. Asupannya apa? Tabiat anak ini nanti akan sesuai dengan asupan yang dia makan, yang dia terima. Kalau bersumber dari harta haram, maka anak tersebut juga akan menjadi pembangkang. Alhamdulillah, alhamdulillah ini dari. Jadi jangan sampai kita di dunia capek mencari nafkah untuk anak, dan akhirnya belum sampai di akhirat, masih di dunia udah nyusahin. Udah nyusahin dengan apa? Dengan jadi pembangkang. Dengan ketika kita menua nanti dia sudah mengabaikan. Gak sedikit sekarang anak menuntut orang tuanya. Benar gak Bu? Belum lama ada anak menuntut ibunya di pengadilan, menuntut waris. Ibunya masih hidup, warisnya udah dituntut gitu. Udah gitu dibawa ke pengadilan. Naudzubillah, naudzubillah ini dari. Itu karena apa? Karena kita terlalu istighol, terlalu terlalu terfokus pada memberikan mereka kebahagiaan secara material, tapi lupa mengisi spiritnya, lupa mengisi hatinya dengan naluri uluhiyah. Ya, mereka lupa memperkenalkan anaknya dengan Tuhannya. Ibunya hanya cerita, ngelahirin itu sakit nak, gitu. Hanya cerita kayak gitu. Makanya jangan lupa sama ibu, tapi nggak pernah ditanamkan nilai-nilai keagamaan. Nah kalau maunya ibunya
berkali-kali 100 kali bilang melahirkan itu sakit, anaknya juga nggak percaya. Kenapa? Bener bu, ngelahirin sakit. Saya aja juga nggak yakin ibu sakit ngelahirin. Yakin bu, bener itu ngelahirin sakit? Sakit. Ya kalau sakit nggak ngangkang lagi. Kalau umpamanya bapak-bapak tanya apa disunat sakit nggak? Sakit, saya baru percaya karena dia kapok, nggak mau disunat lagi. Kalau ibu-ibu bilang sakit, ya besok juga ngelahirin lagi. Nah, ibu kandung sampai genap. Nah, nggak kapok-kapok. Suaminya minta nikah lagi, nggak boleh. Gitu. Kalau memang sakit, ya udah lu kawin lagi aja. Sama kapok ngelahirin umpamanya. Nah, jadi kembali lagi ke laptop. Bahwa kita jangan terlalu istighol, terfokus dengan mengucuri mereka, menghujani mereka dengan material, tapi lupa mengisi hati mereka dengan naluri uluhiyah, dengan nilai-nilai keagamaan. Perkenalkan mereka dengan Tuhannya. Jangan sampai kita capek di dunia, nyawa dipertaruhkan untuk mereka, tapi nanti di akhirat dituntut. Yang ketiga, yang diangkat atau yang tidak dicatat amal buruknya adalah wal junun atau wal majnun hatta ya'qila. Orang gila sebelum dia waras. Jadi kalau ibu nggak mau dicatat amal buruknya, jadi orang gila. Mau ngelakuin apa juga, jangankan malaikat, manusia juga udah ngelirik. Jalan-jalan muter-muter dunia sambil telanjang bulat, ini ada yang ngelirik. Coba kalau ibu muter-muter di sini, nggak usah telanjang, udah dicap orang gila tuh kan. Tadi kalau orang gila nggak perlu disebut gila, emang udah gila. Jadi nggak ada yang ngelirik. Nah, jadi yang ketiga, orang yang tidak dicatat amal buruknya adalah al-junun hatta ya'qila. Orang gila sampai dia waras dari gilanya. Lalu orang tidur tersebut ketika dia tidurnya melewati batas waktu sholat, pas dia bangun ternyata udah keluar dari waktu sholat, itu apa yang harus dilakukan? Maka falyusolli, sholat saat itu juga. Bangun langsung sholat. Jangan bangun langsung nyari teman ngerumpi dulu, terus nanti sholatnya udah terlanjur lewat. Itu wajib pas bangun langsung sholat, jangan menunda. Karena ketika dia bangun terus nggak buru-buru melakukan sholat, berarti dia dengan sengaja meninggalkan sholat. Nah, aslinya qadha itu yang seperti itu, bukan pas lagi ngobrol, wah tanggung nanti aja deh sholatnya di qadha. Itu bukan qadha. Qadha itu adalah sholat yang dikerjakan di luar waktu dengan sebab uzur yang dua tersebut, yaitu an-naumu wal nisyan, tidur dan juga lupa. Lupanya juga bukan sengaja dilupa-lupain. Perasaan tadi udah sholat, cuma perasaan ibu aja. Atau tidur yang disengaja, tidur malam-malam sepanjang malam nggak tidur, pas menjelang azan subuh tidur, ya bablas sampai duhur. Nah, itu sengaja namanya. Itu tidak termasuk udhurnya sholat. Yang termasuk udhurnya sholat adalah tidur yang memang tidak disengaja. Tidur yang diawali di luar waktu sholat. Jadi sebelum zuhur dia udah tidur, pas waktunya zuhur dia bablas sampai asar, maka pas asar bangun langsung sholat zuhur dulu, selama waktunya masih muat untuk dua sholat. Tapi ketika umpamanya bangun udah menjelang maghrib, maka sholat asar yang diutamakan karena dia yang punya waktu. Tapi kalau masih luas waktunya,
maka zuhurnya itu harus didului. Karena itu namanya sholat fatitah, sholat yang terputus dari waktunya. Nah, jika orang tersebut bangun langsung sholat disebabkan karena tidur tadi, maka tidak dicatat sebagai orang yang berdosa meninggalkan sholat. Tapi kalau bangun terus dia malah nonton gosip dulu, yaitu dicatat sebagai orang yang berdosa karena meninggalkan sholat. Lalu gimana kalau tidurnya udah masuk waktu? Tidurnya udah masuk waktu, terus kebablasan, akhirnya nggak bangun di waktu tersebut dan akhirnya sholatnya lewat. Maka tercatat 2 dosa bagi orang tersebut, yaitu 1 dosa meninggalkan sholat, yang kedua dosa tidur. Tidur juga bisa jadi dosa. Sama halnya makan juga bisa jadi dosa. Makan jadi dosa ketika apa? Berlebihan, habis makan gak kuat bangun, gak kuat sholat, ya dosa makannya. Dosa. Makan yang sunnah adalah makan yang menguatkan diri kita untuk beribadah, itu sunnah. Makan yang wajib adalah makan yang ketika kita tinggalkan makan tersebut, kita gak kuat beribadah. Kalau nggak makan, saya nggak kuat sholat, maka makannya menjadi wajib. Tapi makan yang haram adalah ketika makannya berlebihan, setelah makan malah nggak kuat ngapa-ngapain, gitu. Atau sampai dia muntah-muntah kebanyakan makan. Itu membuat badannya menjadi madorot, menjadi berat dan pokoknya nggak sehat. Jadi sehingga makanan yang nggak sehat itu makruh, karena itu merusak diri. Kita harus paham bahwa dalam syariat itu ada maqasidus syariat. Allah menurunkan syariat ke dunia ini, itu ada maqasidus syariatnya. Ada 5 maqasidus syariatnya. Salah satunya adalah hifdzun nafas, menjaga diri kita, menjaga jiwa kita. Jasad dan ruh kita dijaga oleh syariat tersebut, sehingga ada aturan tentang jinayat, hukum melukai orang. Itu nanti ada hukumnya. Orang kalau melukai tetangganya itu terkena had seperti apa. Gitu. Terus ada lagi hukum tentang pembunuhan. Orang yang membunuh harus diapain. Nah, itu adalah tujuannya lihifdzin nafsi, menjaga diri kita, jiwa kita, menyelamatkan jiwa kita dari kerusakan, ruh dan jasadnya dari kerusakan. Itu salah satu maqasidus syariat, tujuan dari diturunkannya syariat. Tujuan lain dari diturunkannya syariat adalah hifdzul mal, menjaga harta. Harta kita dijaga sama Allah dengan aturan syariat, sehingga ada bab tijaroh, jual beli yang sah yang seperti apa, yang haram yang seperti apa, yang makruh yang seperti apa. Ada bab waris, ketika nanti punya anak 5, hartanya bernilai 10 triliun, itu harus dibaginya seperti apa. Anak perempuannya 1 atau anak laki-lakinya 4, atau anak perempuannya 3, anak laki-lakinya 2, itu nanti pembagiannya berbeda. Terus istrinya mendapat warisnya sebanyak apa, itu diatur oleh syariat. Tujuannya adalah lihifdzil mal, menjaga harta. Kenapa harta harus dijaga oleh Allah? Karena kita tidak bisa beribadah tanpa harta. Gak bisa kita beribadah tanpa harta. Makanya jangan sombong, Bu. Gak usah mengejar dunia, kejarlah akhirat. Dunia kita tidak akan pernah sampai di akhirat kalau kita tidak pernah berdamai dengan dunia. Gimana kita mau sampai ke akhirat kalau dunia aja kita nggak bisa menaklukkannya? Kita harus mampu berdamai dengan dunia kalau kita mau sampai di akhirat. Kalau kita mau selamat di akhirat, maka selamatkanlah dirimu di dunia.
Kalau kita mau menjadi orang yang bersyukur atau yang bersyukur pada Allah, maka berterima kasihlah pada ayah ibumu yang sudah merawat dan mendidikmu. Karena man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak mampu berterima kasih kepada manusia, maka dia sudah bisa dipastikan tidak akan pernah bisa bersyukur pada Allah. Selanjutnya kita lanjutkan. Ada tambih atau peringatan, ngeling-ngeling. Kasratun naum mimma yurasul fakri. Tidur, terlalu banyak tidur itu bisa mewarisi kefakiran, dawuhnya para ulama. Akan menyebabkan kefakiran. Fakir itu apa? Fakir itu bukan berarti nggak punya apa-apa. Dia punya harta tapi nggak pernah cukup. Itu fakir, butuh aja. Dikasih 100.000, kebutuhannya 150. Dikasih 200.000, kebutuhannya 300. Nggak pernah cukup. Jadi dikasih berapapun kebutuhannya akan selalu lebih banyak. Itu orang fakir. Kasratun naum mimma yurasul fakri. Terlalu banyak tidur itu akan bisa mewarisi kefakiran. Lil ghaniyyi, bagi orang yang kaya sekalipun. Orang kaya kalau terlalu banyak tidur itu akan menjadi fakir. Jadi walaupun banyak harta tapi dia tetap gak cukup. Itu namanya orang fakir. Jadi antara fakir dengan miskin itu beda. Fakir itu adalah orang yang tidak cukup maishahnya, hartanya dan gajinya atau hasil dari kerjanya itu tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu fakir. Kalau miskin lain lagi definisinya. Wa ziyadatuhu liman layak illa doa. Tidak ada yang mampu menolak takdir kecuali doa. Jadi takdir itu bisa ditolak dengan doa. Artinya apa? Ketika Allah mentakdirkan kita fakir, ketika kita banyak berdoa sama Allah, maka doa tersebut bisa menghilangkan kefakiran. Ketika Allah mentakdirkan kita ketika punya takdirnya sudah dicatat sebagai orang yang fakir, yang miskin, tapi dengan banyak berdoa, maka takdirnya tersebut bisa diubah. Karena rizki termasuk takdir yang mu'allaq. Takdir itu ada dua. Ada takdir yang mubrom, ada takdir yang mu'allaq. Takdir yang mubrom itu yang disebut sebagai takdir bagi mereka-mereka para motivator. Takdir adalah yang sudah pasti ditentukan oleh Allah, gak bisa diubah lagi. Tapi ada takdir yang mu'allaq atau orang-orang biasa menyebut dengan nasib. Itu adalah sesuatu yang ditentukan oleh Allah berdasar pada ikhtiar manusia. Itu namanya takdir mu'allaq. Rizki, jodoh, dan lain-lain itu adalah takdir yang mu'allaq. Jadi tercatat nanti jodohnya di usia sekian, 50 tahun baru dapat jodoh. Tapi dia rajin mejeng gitu. Rajin berdoa. Rajin menghias diri, karena ini syariat. Rajin berhias diri artinya memantaskan diri, membuat dirinya menarik secara bukan menarik secara fisik aja, tapi secara karakternya atau secara pekertinya, secara akhlaknya. Maka itu nanti akan diubah oleh Allah. Itu namanya takdir yang mu'allaq. Sama halnya dengan rizki. Allah
menentukan rezeki seseorang itu dari semenjak mulai dia lahir. Semenjak dari kandungan sudah dicatat rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Setiap yang lahir ke bumi ini, setiap yang melata di atas bumi sudah pasti ditanggung rezekinya oleh Allah. Jadi jangan khawatir untuk tidak mendapat rezeki. Hanya rezeki tersebut berta'alluq pada ikhtiar. Kalau dia keluar rumah akan mendapat 200 juta umpamanya. Jangan terlalu kecil mimpinya. Tapi kalau dia di rumah, dia hanya akan mendapat sesuap nasi umpama. Nah itu ta'alluq namanya. Takdir yang mu'allaq, tergantung pada ikhtiar manusia. Sama halnya dengan jodoh dan hal-hal lain juga banyak yang mu'allaq. Beda dengan ajal. Ajal wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah sampai batas waktu umurnya, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dia enggak bisa nawar, ya Allah 5 menit lagi saya mau bayar utang dulu, biar pulang enggak bawa utang. Enggak bisa. Jangankan 5 menit, 5 detik enggak bisa. Atau ya Allah, saya udah selesai semua, saya udah banyak beribadah sama Engkau, jangan sampai saya bermaksiat lagi, matikan saya sekarang juga. Itu nggak bisa, nggak bisa. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggak bisa maju ataupun mundur walaupun hanya 1 detik. Lalu apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasul menjelang wafatnya? Itu malaikat Israel datang bertamu. Pas ketuk pintu, yang buka Siti Fatimah, ditolak sama Siti Fatimah. Gak boleh, gak boleh masuk. Siti Fatimah udah tahu bahwa itu Israel. Mau ngapain kamu kesini? Kalau malaikat yang lain boleh berkunjung, kalau kamu nggak boleh, ditutup sama Siti Fatimah. Lalu Siti Fatimah ditanya sama Rasulullah, siapa ya Fatimah? Israel ya Rasul. Yang datang itu Israel. Lalu setahunya Rasul, persilahkan dia masuk. Nah, sampai udah masuk ketemu Rasul, Israel menyampaikan, Assalamualaikum ya Rasulullah wa ya Habiballah. Saya diutus oleh Allah untuk menawarkan, ditawarin. Jika engkau sudah siap untuk menghadap rahmatnya Allah, saya akan menjemputmu sekarang. Tapi jika engkau masih berkehendak untuk di dunia, maka saya akan kembali lagi. Karena perintah Allah seperti itu. Enak ditawarin. Kira-kira kalau ibu ditawarin kayak gitu gimana? Lu balik lagi aja, gak usah balik-balik ke sini kan gitu. Rasulullah menjawab, ya Israel, cabutlah sekarang jika sudah sampai pada waktunya. Lalu dicabut rohnya Rasul dari jasad. Kenapa mesti ada tawar-menawar begitu? Berarti takdir ajalnya Rasul nggak ditentukan, tetap ditentukan, hanya skenarionya beda. Skenarionya dibikin ada tawar-menawar dulu, tapi pada akhirnya Rasul memutuskan untuk pulang saat itu. Memberi contoh. Bukan berarti ajalnya tidak ditentukan, sudah ditentukan waktunya dengan plus dengan negosiasinya. Israel yang menawarkan. Kalau kita kan enggak. Allahumma qawwil umurana, ya Allah panjangkan umur saya sampai panjang banget. Ketika orang-orang pada mati saya masih hidup sendiri. Nauzubillah, nauzubillah ini. Lalu panjang umur juga jangan gitu-gitu amat. Cuma ngerepotin orang, nanti repotin diri sendiri. Sekarang aja udah ngerepotin, udah apa-apa udah susah. Beda sama lagi muda. Kalau muda mah apapun juga siap. Jadi makan apa aja enak. Sekarang kan udah mulai pilih-pilih ya. Udah mulai pilih-pilih makan. Dari dikit-dikit diingetin diet, diingetin mulu.
Udah dikit-dikit ngaca, ternyata aku gendut ya, baru sadar gitu. Enggak, saya nggak nyebut orang, itu mau nggak merasa ya silahkan. Apalagi yang bisa mewarisi fakir, yang berkaitan dengan tidur. Oh, ini masih ada tentang lanjutannya. Wakil hadis la yaradul qada illa du'a. Takdir atau ketentuan Allah itu bisa diubah dengan doa. Wala yazidu fil umri illa birri. Dan yang bisa memperpanjang umur adalah kebaikan. Kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka Allah akan menambah umurnya, memperpanjang umurnya. Wa inna rajul la yahrumu rizqa bi dzambin. Bagi seorang laki-laki maupun seorang perempuan diharamkan rezeki bagi orang tersebut dengan sebab apa? Bi dzambin, karena sebab melakukan perbuatan dosa. Saya itu udah usaha apa aja, enggak sukses-sukses. Bukan usahanya yang kurang keras, tapi terlalu banyak dosa berarti. Karena dawuhnya Rasul di sini, wa inna rajul sayuhramur rizqa bidzambin. Diharamkan rezeki bagi seseorang ketika dia terlalu banyak melakukan dosa. Khususan al-kadzdzab, terkhusus dosa bohong. Dosa bohong, khusus sebagai dosa bohong, itu akan paling banyak menyebabkan tersendatnya rezeki. Diharamkan rezeki oleh Allah bagi orang yang banyak melakukan kebohongan. Mulai mikir, oh iya saya sering bohong, tagihannya 100.000, ngomongnya 500.000. Itu kebohongan juga Pak, itu kan bukan disiasatin, Allah diakalin. Itu kan bukan bohongnya tujuannya baik ya Allah, ya, biar menyelamatkan, karena dia orangnya begini. Sama aja, yang namanya bohong ya bohong gitu. Bohong ya bohong. Tagihan 100.000 bilang 100.000, tapi ada kebutuhan lain. Ini kalau nggak saya bohongin, duitnya habis buat mancing, ya sama aja bohong. Wa kasratun naumu tujibul faqra. Terlalu banyak tidur juga mewajibkan atau menyebabkan seseorang menjadi fakir. Wa kadzalikan naumu uryana. Begitu juga dengan tidur dalam keadaan telanjang. Tidur telanjang tanpa ditutup itu menyebabkan kefakiran. Tapi kalau ditutup selimut, ada hadis lain Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tustahabu, disunnahkan tidur ala riyal, tidur bersama pasangan baik suami maupun istri, itu disunnahkan dalam keadaan tidak menggunakan baju, ditutup dengan selimut. Jangan dibuka kayak gitu aja, nanti ada yang nonton dari sono. Iya. Tidur telanjang idalam tustah, ketika tidak ditutup sama sekali maka menyebabkan kefakiran. Tapi jika ditutup itu justru sunnah. Sunnah tidur bersama pasangan itu tidak menggunakan baju walaupun hanya sehelai, ditutup dengan selimut. Itu jadi masuk dalam selimut. Gak usah dibayangin dulu Bu, nanti aja dipraktekkan. Wal aklu junuban. Ada lagi yang menyebabkan kefakiran. Yang menyebabkan kefakiran berikutnya adalah makan dalam keadaan junub. Ini jangan-jangan jadi kebiasaan. Biasanya habis perang gitu, capek, makan dulu baru tidur. Nah itu menyebabkan kefakiran. Makruhnya bahkan makruh yang kuat. Harusnya setelah berjima, setelah melakukan hubungan badan itu disunnahkan mandi, setelah itu sholat baru tidur.
sehingga ada ikhtilaf dalam kesunahan berjima, di dalam melakukan hubungan suami istri, hubungan badan. Waktu yang paling afdol itu kapan? Sebagian jumhur ulama mengatakan fi awali waktin, fi awalil laili, di awal malam. Artinya ba'da isya itu afdol menurut para ulama. Tapi menurut Imam Ghazali makruh di awalil laili, di awal malam itu makruh. Kenapa? Karena akan menyebabkan orang tersebut tidur dalam keadaan junub. Afdolnya menurut Imam Ghazali adalah menjelang subuh. Tapi menurut jumhur ulama justru makruh melakukan hubungan badan di akhir malam menjelang subuh. Kenapa? Ya iya, kalau habis selesai langsung bangun, langsung mandi. Kalau umpamanya langsung tidur lagi, bablas, subuhnya kelewat. Yang biasanya sholat duha bablas, sholat capek. Akhirnya apa? Sarapan juga nggak disiapin. Anaknya pada terlantar hanya karena senangan sesaat. Watahawun di suratil Maidah. Wa harfu qashrin, membakar kulit bawang merah. Membakar kulit bawang merah itu juga bisa menyebabkan kefakiran katanya. Jadi kulit bawang merah jangan dibakar. Jangan dibakar tapi dibuang aja. Wakoshrik sauni dan membakar kulit bawang putih suum. Kulit bawang putih dibakar juga bisa menyebabkan kefakiran. Wakan silbaiti lailan, menyapu rumah di malam hari, di waktu malam sebaiknya dihindari. Jadi malam-malam jangan nyapu rumah, karena itu bisa menyebabkan kefakiran dahulunya para ulama. Kenapa nggak boleh nyapu malam-malam? Kalau kotor gimana? Ini sebelum malam udah dibersihin rumahnya. Pas malam itu kita udah siap-siap, waktunya udah disiapkan untuk beribadah. Ibadahnya banyak. Ibadah itu nggak harus sholat. Bahkan ini di dalam salah satu hadisnya Rasul. Ini mudah-mudahan bikin merubah mindsetnya ibu-ibu. Bermesraan sesaat dengan pasangannya itu lebih baik dibandingkan dengan sholat 80 rakaat. Itu. Jadi banyak-banyak bermesraan. Jangan pas ketemu suami itu langsung mukanya berubah jadi serem. Harus manis, karena salah satu kriteria ciri-ciri perempuan solehah adalah wa inna dzura ilaiha surratahu. Ketika dilihat sama suaminya merasa senang. Itu adalah tanda-tanda perempuan solehah. Jangan sampai suami itu melihat, waduh, nggak betah di rumah, mendingan nggak pulang. Dan sampai kayak gitu, ntar kalau nggak pulang-pulang salah lagi. Nah, jadi bermesraan sesaat. Sesaat aja, sebentar aja, itu lebih baik, lebih utama dibandingkan sholat sunnah 80 rakaat. Bisa dibuktikan, nanti kalau nggak percaya saya bukain kitabnya. Wal masya'ama mal masyayikh, yang bisa menyebabkan kefakiran yang lainnya adalah berjalan di depannya guru. Berjalan, kalau kita lagi jalan, kita jalan mendului para guru-guru kita, itu menyebabkan kefakiran. Walidaul walidain bi ismiha, memanggil orang tua, kedua orang tua dengan namanya. Itu. Kadir. Kalau bapaknya dipanggil dengan sebutan namanya, itu enggak boleh. Kalau beda ketika ditanya ini anaknya siapa, anaknya si Anu, itu beda. Jadi tidak boleh memanggil
Ini di Indonesia alhamdulillah, di timur ini alhamdulillah peradabannya luar biasa. Beda sama di tanah Arab sana. Di Arab kalau bapaknya namanya Abdullah itu nggak pakai ya aba, ya abi enggak, tapi ya Abdullah, panggilannya namanya Abdullah, nggak pakai bapakku, pak, atau kalau di Indonesia kan udah macam-macam panggilannya. Ada ayah, ada papa, ada apa lah? Papi, baby, wah macam-macam, sampai bingung. Nah kalau di Arab orang memanggil ayahnya itu dengan sebutan namanya ya Abdullah, bapaknya Abdullah panggil Abdullah, gitu. Nggak pakai apa ganjel lagi. Nah, memanggil nama orang tua dengan namanya itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Wa waslul yadain bitin, membasuh tangan dengan lumpur juga bisa menyebabkan kefakiran. Wa tahawun bis shalat, bermain-main dengan sholat, artinya gampangin sholat, itu menyebabkan kefakiran. Wa khiyaqatis thawbi wa huwa ala badani, menjahit baju atau pakaian yang sedang dipakai, nggak boleh. Kalau ketusuk repot. Menjahit pakaian yang sedang dipakai itu juga bisa menyebabkan kefakiran. Wa isra'il khuruj minal masjid, terburu-buru keluar dari masjid. Yang selanjutnya wa takbir wa tabhir fi dhahab ilal aswaq. Terburu-buru atau bersemangat berangkat ke pasar. Jadi pagi-pagi banget udah berangkat ke pasar. Wal batu fir rujuk, dan dia berlama-lama untuk pulang, betah di pasar nggak pulang-pulang. Ini yang apa? Ini bagi mereka yang bukan orang pasar. Kalau kita jualan di pasar ya beda ya Bu aja. Jangan ini. Yang orang yang punya usahanya di pasar itu lain, memang harus bersemangat. Bagi mereka yang bukan orang pasar, terburu-buru atau bersemangat untuk pergi ke pasar dan berlama-lama, dia enggan untuk pulang dari pasar berlama-lama, jadi menunda-nunda waktu untuk pulang, itu bisa menyebabkan kefakiran. Watarku ghuslil awani, ini juga banyak juga, meninggalkan wadah kotor, tidak buru-buru dicuci. Habis makan malam besok aja dicucinya, itu bisa menyebabkan kefakiran. Wa tarku ghuslil awani wa syira'u kasril khubzi minal fuqara, membeli bahan makanan dari pengemis, dari orang-orang fakir, membeli bahan makanan, sisa-sisa bahan makanan yang dikumpulkan oleh orang fakir. Jadi itu nggak boleh. Itu. Nah, saya kan tujuannya menolong. Kalau mau menolong orang fakir, bukan dibeli bahan makanannya, tapi di sodakohi orang fakir. Jadi jangan membeli bahan makanan dari orang fakir, itu bisa menyebabkan kefakiran. Kenapa? Biasanya orang kalau membeli dari orang butuh itu dengan harga murah, belinya ntar aja kalau pas dia lagi butuh, gitu. Pas dia lagi butuh uang, kita beli aja barangnya. Itu kesempatan untuk menekan, seolah-olah menolong, padahal lagi lagi menekan. Minal fuqara'is su'al, dari orang-orang fakir yang meminta-minta, yang mengemis, dari pengemis, bukan dari. Membeli bahan makanan dari fakir yang mengemis. Wa iqta'us siraj bin nafsi, mematikan lampu atau lilin dengan nafas, ditiup, meniup lilin, matiin lilin ditiup, itu nggak boleh.
Wal kitabati bil qalamil ma'qud wal intishar bimasyatin askur, menyisir rambut dengan sisir yang kopong. Wa tarku du'a il walidain, meninggalkan mendoakan kedua orang tua. Kalau kita meninggalkan mendoakan atau enggak pernah doain orang tua, maka siap-siap menjadi orang yang fakir. Fakir di sini bukan berarti tidak punya harta, tapi kebutuhannya tidak pernah tercukupi. Wa ta'mimu wa ta'ammumi qa'idah, menggunakan sorban dalam sambil berdiri, maksudnya menggunakan imamah sorban, melilitkan sorban di kepalanya sambil berdiri. Apa sambil duduk? Jadi kalau menggunakan sorban itu harus sambil berdiri, nggak boleh sambil duduk. Wat kasar wali iman, menggunakan celana sambil berdiri. Kalau mau pakai celana harus sambil duduk, nggak boleh sambil berdiri. Wal bukhli, yang selanjutnya adalah bakhil. Bakhil itu apa? Kolit, madit, koret. Itu bisa menyebabkan kefakiran. Jadi hati-hati. Wah, kita biasanya kan maksudnya pelit biar hartanya numpuk gitu. Nggak taunya malah fakir. Hartanya numpuk tapi kebutuhannya nggak pernah terpenuhi. Itu orang bakhil. Nah, dawuhnya Rasul, barang siapa yang menerima as-sa'il, orang yang meminta, maka berikanlah, meskipun dia datang dengan berkendara kuda. Kalau sekarang bukan kuda kali. Yang setara dengan kuda sekarang apa? Pajero. Meskipun dia datang naik Pajero, minta, itu kita harus kasih. Meskipun kalau kita nggak mau ngasih permintaannya, nggak bisa, nggak mampu memberikan permintaannya, maka setidaknya berikanlah sesuatu yang menyenangkan. Apa? Mohon maaf, saya tidak punya. Jadi jangan itu enak aja naik Pajero tapi minta. Gaya doang, tampang doang, keren, tapi ternyata minta. Biasanya kan gitu. Nah, jadi jika ada yang meminta, siapapun itu, bahkan jika dia berkendara kuda, maka kita harus memberikan. Wa tasdiqul bin nafaqah wa tadayyibun nafaqah, apa terlalu ngirit dalam nafaqah, di rumah terlalu berhemat banget untuk nafaqah, itu juga bukan, malah meluaskan rezeki kita, tapi justru malah menyebabkan kefakiran. Jadi jangan terlalu ngirit banget. Wal israf, berlebihan juga sama. Berlebihan artinya melewati batas. Kenapa? Karena dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairul umur awsatuha, yang terbaik dari segala perkara adalah yang tengah-tengah, yang pertengahan, yang sedang-sedang aja. Waqala Shallallahu Alaihi Wasallam, al-khulqu syai'i yafsadul amal kama yafsadul khairul asal. Al-khulqu syai'i, perbuatan buruk, akhlak yang buruk itu merusak amal, sebagaimana merusaknya cuka terhadap madu. Jadi madu kalau dicampurin cuka rusak, gak enak kan, yang tadinya manis jadi asam. Nah, perbuatan buruk yang kita lakukan sama seperti itu merusak perbuatan atau amal-amal baik yang kita lakukan. Ini masih ada sedikit, tapi waktunya udah nggak cukup. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi jariah bagi para guru, para muslimin mualif kitabnya. Sebetulnya ada beberapa fadilah yang
apa adab-adab ketika kita mau tidur, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca tadi, insyaallah di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah memberi kita panjang umur yang barokah, taatillah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang ini tercatat sebagai amal baik yang mudah-mudahan menjadi bekal kita baik dalam kehidupan kita sehari-hari, maupun mudah-mudahan juga jadi sebab kita semua semakin didekatkan pada Allah dan juga Rasulnya. Mudah-mudahan kita bisa usul, bisa terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. ويا أقطاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. سألناكم فرجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. ويا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويصفو وقتنا لله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله. وصلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد